Baiklah, di sini kami ada dua kegiatan. Yang pertama kegiatan antara siswa dengan guru dengan guru, dan yang kedua adalah cerita tentang antara guru dengan siswa. Nah, yang pertama yaitu cerita tentang guru dengan guru, di mana peran kami di sini sebagai coach adalah saya sendiri, Senior Oktavianti, kemudian yang coachnya adalah Bu Eka. Kita mulai lagi, Bu Eka. Ya, Bu Seni. Oke, Bu Eka. Ya, ya. Eh, Eh, Assalamualaikum Bu Seni. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah sehat Bu Seni. Bu Seni gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Ya, Bu Seni. Alhamdulillah sehat. Kita sama-sama sehat ya Bu Seni. Iya. Dari pengalaman pembelajaran yang pernah Bu Seni lakukan tadi, kira-kira ada enggak tantangan yang membuat Bu Seni stres atau frustasi dalam menghadapi siswa? Wah, ini nih Bu Eka, sebenarnya saya ingin bercerita tadi Bu Eka. Jadi kebetulan Bu Eka bertanya, akhirnya saya ingin cerita Bu Eka. Sebenarnya saya mengajar di kelas sedikit merasa kesulitan untuk fokus bagi siswa saya ketika belajar matematika dengan saya Bu Eka. Karena mungkin bagi mereka matematika itu adalah pelajaran yang sangat menakutkan. Jadi kelihatannya minat mereka untuk belajar matematika itu sudah hilang, Bu Eka. Oh, begitu ya Bu Seni. Berarti itu masalah yang Bu Seni hadapi dalam pembelajaran. Kemudian kira-kira setelah kita melakukan coaching ini, apa yang Bu Seni harapkan setelah kita melakukan coaching ini Bu Seni? Saya di sini pengen sekali Bu Eka bagaimana ya supaya siswa saya ini lebih tertarik untuk belajar matematika dengan saya sendiri Bu Eka. Karena itu hal yang saya alami ketika masuk kelas, siswa itu merasa takut dengan pelajaran matematika. Mereka takut tidak memahami konsep yang mereka lakukan sehingga mereka bingung sendiri Bu Eka. Oh, ya Bu Seni. Berarti siswa di kelas Bu Seni itu kurang aktif dalam belajar ya, dan motivasinya kurang. Kira-kira Bu Seni sudah memikirkan penghalang atau kenapa siswa Bu Seni itu tidak aktif dalam belajar? Hmm, kalau saya pikir mungkin saya terlalu banyak bicara di depan kelas mungkin Bu Eka. Karena siswa saya duduk di belakang, saya menjelaskan di depan, sehingga mereka sedikit bosan belajar. Karena saya hanya menjelaskan tanpa ada kegiatan-kegiatan atau metode yang harusnya saya gunakan sehingga mereka bosan sehingga mereka tidak bosan lagi belajar Bu Eka. Ya ya Bu Seni, kalau kita hanya berbicara saja tentu siswa kita kurang aktif ya Bu Seni. Sekarang coba Bu Seni ceritakan selain Bu Seni yang hanya berbicara saja di depan, apa saja yang sudah pernah Bu Seni buat yang membuat interaksi antara anak di kelas dengan Bu Seni itu aktif. Sebenarnya semenjak saya sudah masuk di guru penggerak ini, Bu Eka, saya sudah mencoba pembelajaran berdiferensiasi, Bu Eka, di mana saya sudah mencoba menggunakan metode alatnya sebagai bentuk gambar, metode dengan video, bahkan saya juga menggunakan proyektor untuk kegiatan pembelajaran saya, Bu Eka. Tapi entah kenapa mereka tetap saja kurang antusias untuk belajar, Bu Eka. Eh, yang sudah Bu Seni lakukan itu sudah sangat bagus ya Bu Seni. Namun kira-kira apalagi yang membuat anak itu yang kurang mau terlibat dalam pembelajaran Bu Seni? Ada enggak Mungkin faktor yang penyebab selain yang Bu Seni bicarakan tadi? Mungkin kembali ke permasalahan tadi, Bu Eka, mungkin saya terlalu fokus kepada materi saja tanpa melibatkan siswa. Saya asik sendiri di depan, sementara siswa saya asik duduk di belakang, sehingga mereka jarang tampil ke depan dan aktif, Bu Eka. Kalau begitu, kalau menurut saya, Bu Seni harus memberikan ruang lebih untuk siswa Bu Seni agar mereka bisa eh, belajar lebih aktif
dan kreatif dalam pembelajaran matematika, Bu Seni. Iya, Bu Eka. Saya berpikir juga seperti itu, Bu Eka. Ya, Bu Seni. Kemudian setelah pembelajaran matematika ini, uh, supaya murid Bu Seni lebih aktif, kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi selain menampilkan video, menampilkan gambar-gambar yang menarik untuk mereka, Bu Seni? Mungkin saya bisa dengan melibatkan siswa dengan cara diskusi kelompok kecil, Bu Eka. Mungkin dengan cara begitu mereka bisa saling membantu untuk menyelesaikan soal-soal yang sulit bagi mereka, Bu Eka. Itu ide yang keren loh Bu Seni. Kemudian bagaimana cara Bu Seni dalam menerapkan diskusi kelompok dalam pembelajaran matematika ini? Yang pertama, Bu Eka, mungkin saya membagi mereka menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian saya akan memberikan soal yang berbeda. Nah, mereka bisa presentasi setelah mereka diskusi kelompok. Bagus sekali Bu Seni. Apakah menurut Bu Seni dengan pembagian kelompok ini bisa membantu siswa yang pasif atau siswa yang hanya diam dalam pembelajaran atau siswa yang kurang percaya diri bisa aktif dalam belajar, Bu Seni? Insya Allah bisa, Bu Eka. Saya akan berusaha bagaimana mereka bisa nyaman dan saling mendukung dalam pembelajaran. Oke, Bu Seni, berarti diskusi kelompok mungkin hal terbaik yang bisa Bu Seni lakukan untuk membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. Kira-kira rencana Bu Seni ini kapan bisa Bu Seni implementasikan dalam pembelajaran? Insya Allah, Bu Eka, saya akan melaksanakan nanti di minggu depan ketika saya masuk kelas saya, Bu Eka. Bagus sekali Bu Seni. Kemudian, apakah Bu Seni sudah memikirkan cara untuk mengevaluasi diskusi kelompok ini agar berhasil ketika Bu Seni lakukan? Saya akan bakal lihat kembali, Bu Eka, seberapa banyak mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran matematika ini, dan nanti saya akan meminta timbal balik dari siswa saya sendiri setelah sesi kelompok kecil ini saya lakukan, Bu Eka. Ya, berarti rencana Bu Seni ini sudah matang ya Bu Seni. Mudah-mudahan sewaktu Bu Seni mengimplementasikan dan pembelajaran, saya bisa mengamati kelas Bu Seni ya Bu Seni. Iya, terima kasih, Bu Eka. Itu sangat Ya Bu membantu sekali. Seni. Iya, Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa berbincang-bincang lagi dengan hasil dari implementasi pembelajaran Bu Seni yang menggunakan metode berkelompok yang sudah berhasil ya Bu Seni. iya, Bu Eka. Makasih, Bu Eka. Iya Bu Seni, sama-sama. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami lanjut ke eh, cerita selanjutnya, yaitu antara siswa dengan gurunya. Mungkin untuk coachnya adalah Bu Eka dan coachnya adalah saya sendiri. Assalamualaikum, Ananda. Ya tunggu Bu Seni. Ini sinyal saya yang hilang, tunggu sebentar Bu Seni. Bentar Bu Seni. Tunggu Bu Seni, keyboard saya nak mau, tunggu sebentar. Tunggu sebentar Bu Seni. Udah, Bu Eka? Ya tunggu sebentar. Yang hendak ketemu apa? Jawabannya atau soalnya? Tunggu Pak. Konsepnya kali ya, Pak. Tunggu sebentar Pak. Nah, muridnya imut sekali.
sudah Bu Seni. Ya, oke. Ya, Oke, silakan Bu Eka. ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Nanda. Ya, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ananda? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, boleh saya curhat Bu? Boleh sekali Nanda. Ya, ini saya ada masalah ini Bu. Eh, tentang pembelajaran di sekolah ini Bu. Bisa saya curhat dengan Ibu? Ya boleh, silakan. Ya, begini nih Bu. Saya dalam pembelajaran fisika ini Bu, saya sering tidak mengerjakan tugas Bu. Tugas yang diberikan oleh Ibu Fisika saya, sering saya keteteran dalam menjalankan tugas atau membuat tugasnya Ibu. Baik, saya mengerti, Ibu mengerti. Jadi ada dua hal yang dihadapi oleh Ananda ya. Yang pertama, si Ananda tidak paham dengan pelajaran fisika, kemudian keteteran ketika mengerjakan tugas atau PR di rumah. Ya, begitu ya, Ananda? Iya Bu, itu yang saya alami Bu. Saya keteterannya yang pertama saya tidak paham Bu, yang kedua pekerjaan saya di rumah banyak sekali Bu yang dikasih oleh orang tua saya Bu. Oh begitu, berarti ada dua masalah ya. Apakah ada hal yang lain yang mempengaruhi kemampuan si Ananda dalam mengerjakan tugas di rumah? Ya, tugas fisika. Tidak Bu, cuma itu saja penghalang saya dalam mengerjakan tugas Bu. Nah, baik. Nah, mari kita perhatikan. Sekarang mari kita pikirkan apa yang sebenarnya yang ingin Ananda capai sehingga situasi ini bisa ada solusinya. Misalkan di dalam pelajaran fisika apa tujuan utama dari Ananda? Kemudian bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut sehingga benar-benar tidak keteteran lagi. Saya tahu materi yang disampaikan oleh guru saya, Bu. Kemudian saya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saya itu dengan baik, Bu. Kemudian setelah saya mengerjakan tugas itu, saya juga ingin pekerjaan saya di rumah membantu orang tua saya. Kebetulan orang tua saya ada warung, Bu. Jadi saya ingin membantu orang tua saya dalam menjaga warungnya, Bu. Wah, ini bagus sekali nih. Itu adalah solusi yang bagus sekali, Nanda. Nah, sekarang ketika Ananda mendukung bekerja sesuai dengan yang ada di rumah, misalkan menjaga warung, kemudian pekerjaan PR sudah diselesaikan dengan baik. Nah, sekarang apa yang ingin kamu capai lagi? Bagaimana cara Saya mewujudkannya? Apa, Bu? Bagaimana cara Nanda mewujudkannya sehingga tidak keteteran lagi? Saya sudah mencoba, Bu, kalau tentang materi pembelajaran, saya sudah mencoba membaca buku pelajaran dan mencatat, Bu. Cuma saya tetap sulit dalam mengerti konsep-konsep fisika yang diajarkan oleh guru saya, Bu. Kemudian saya juga tetap sudah bertanya kepada teman-teman saya tentang pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Tapi saya masih tetap bingung, Bu. Oke, berarti itu sudah sangat. Nah, sekarang coba pikirkan beberapa cara untuk mencapai tujuan yang pertama adalah yaitu sudah diusahakan. Nah, sekarang apa lagi selain dari itu tuh? Dari yang dua yang dikerjakan tadi. Mungkin yang bisa saya lakukan, Bu, menonton video tutorial di YouTube tentang pembelajaran fisika. Kemudian mungkin bisa saya meminta kepada orang tua saya untuk membantu mencarikan guru les. Namun karena keterbatasan waktu yang ada tadi, Bu. Nah,
Itu sebenarnya ide bagus. Menonton video bisa membantu Ananda memahami konsep secara visual. Nah, bagaimana jika kamu juga mencoba mengatur waktu khusus di rumah untuk menonton video tutorial tersebut? Bagaimana caranya? Apakah itu mungkin dilakukan meski dengan pekerjaan rumah dari orang tua? Ya, Bu. Mungkin bisa, tapi saya harus berbicara dulu dengan orang tua saya, Bu. Kadang mereka memberi saya banyak pekerjaan di rumah, sehingga waktu saya terbatas, Bu. Oke, jadi komunikasi dulu dengan orang tua itu penting ya, Ananda. Nah, bagaimana menurut Ananda jika Ananda berbicara dengan mereka, tetapi bahwa pentingnya waktu belajar dan mencoba mencari atau kompromi, misalnya mengatur waktu jadwal yang seimbang antara membantu di warung dengan belajar fisika. Ya, itu ide yang bagus ya, Bu. Nanti malam saya coba berbicara kepada orang tua saya, Bu. Oke, bagus ya, Ananda. Jika Ananda sudah mencoba berbicara dengan orang tua untuk mendapatkan waktu belajar yang lebih banyak lagi, kemudian mencari narasumber di tutorial di YouTube untuk membantu pemahaman tentang fisika. Apakah ada alternatif lain yang ingin Ananda pertimbangkan? Mungkin saya bisa belajar kelompok dengan teman yang lebih paham, Bu, dan bertanya dengan teman tersebut sehingga saya juga bisa mengerti tentang konsep-konsep fisika yang diajarkan oleh guru saya, Bu. Ya, benar sekali. Belajar kelompok itu sebenarnya sangat membantukan dalam memecahkan masalah bersama-sama. Jadi alternatif itu sangat bagus sekali. Bagaimana perasaan Ananda tentang rencana tersebut? Saya sangat senang sekali, Bu, karena Ibu mendukung rencana saya, sehingga saya lebih optimis untuk belajar lebih giat lagi dan menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu. Oke, Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Mari kita lanjut. Kira-kira kapan akan dilaksanakan, Ananda? Kalau untuk berbicara dengan orang tua, mungkin nanti malam saya mencoba untuk berbicara dengan orang tua saya, Bu. Kemudian kalau untuk belajar kelompok dengan teman atau minta bimbingan dengan teman, mungkin saya bicarakan dulu dengan teman saya, Bu. Kalau menonton video tutorial di YouTube, mungkin besok sudah bisa saya lakukan, Bu. Oke, bagus sekali ya. Itu rencana yang bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Ananda bisa terlaksana dengan baik ya. Semoga bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran fisika, kemudian bisa mengatur jadwalnya, bagaimana cara mengerjakan tugasnya biar tidak keteteran lagi di rumah. Semangat ya Ananda. Ya, terima kasih, Bu. Semoga saya berhasil ya, Bu. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.